Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami dari tim gugus, saya didampingi oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Asudin 1, Pak Asudin 2, Kadis Perhubungan, rekan-rekan dari BPBD, rekan dari Rumah Sakit HIS, rekan dari Dinas Kesehatan akan menyampaikan informasi terakhir pada hari ini tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat. Baik, kita mulai dengan jumlah kunjungan melalui posko COVID-19 yang ada di wilayah UPT Puskesmas Jambu pada tanggal 10 Mei tahun 2020 sebanyak 464 orang, KTP Kubar 104 orang, dan KTP luar Kubar 360 orang. KTP luar Kubar ini berdasarkan penjelasan dari Kadis Perhubungan adalah karyawan sawit yang mondar-mandir pergi ke kebun pulang lagi, dan kebetulan ya teman-teman yang tidak ber-KTP Kubar, jadi mereka memang karyawan kebun sawit karena pos Jambu itu berada di bukan di perbatasan, di pertengahan, jadi 16 kilo dari perbatasan ke PT Jambu banyak kebun-kebun sawit yang ada di sana. Tapi intinya adalah sudah menurun mulai kunjungan dari luar Kubar. Pelaku perjalanan sebanyak 232 orang, total kendaraan yang masuk sebanyak 277 unit. Sedangkan data melalui Puskesmas Dilang Putih pada tanggal 10 Mei tahun 2020 mengunjung berjumlah 18 orang, jurusan Benangin Tering ke Kubar 1 orang, jurusan Samarinda Bentian Besar 6 orang, wilayah luar Kubar, ibu kota Kabupaten ke Bentian Besar 2 orang, ibu kota kabupaten menuju ke Lendian 2 orang, Balikpapan Lendian 5 orang, ibu kota kabupaten Lendian sebanyak 2 orang. Sedangkan data melalui Puskesmas Longiram pada tanggal 10 Mei tahun 2020, pengunjung berjumlah 304 orang dan yang keluar sebanyak 185 orang. Total kendaraan yang masuk 192 unit dan yang keluar 186 unit. Pelaku perjalanan berjumlah 3 orang. Sedangkan data melalui Puskesmas Penyinggahan pada tanggal 10 Mei tahun 2020 berjumlah 19 orang dengan jurusan Samarinda Kutai Barat 1 orang, Samarinda Maulu 18 orang. Hasil screening pendatang di wilayah Kecamatan Penyinggahan berjumlah 5 orang. Tentang data pasien pada tanggal 11 Mei tahun 2020 adalah sebagai berikut. Jumlah ODP sebanyak 219 orang, yang selesai pemantauan sebanyak 177 orang, yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 42 orang. Jumlah PDP sebanyak 9 orang, jumlah OTG sebanyak 178 orang, sedangkan jumlah pelaku perjalanan sebanyak 5.796 orang. Jumlah yang terkonfirmasi positif PCR sebanyak 18 orang, yang sembuh 1 orang. Terkonfirmasi positif pada hari ini bertambah 2 orang, laki-laki berumur 43 tahun dan laki-laki berumur 20 tahun dari Kubar 17 dan Kubar 18. Nah, sebagai penjelasan tambahan, dengan saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk membuka, karena beliau berdua ini adalah Ustadz, maka diharapkan masyarakat yang pernah kontak erat dengan beliau ini diharapkan melapor kepada Puskesmas Melak supaya bisa di tracing riwayat kontak beliau dengan teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman yang merasa diri isolasi, baik terpusat
kalau misalnya ada, tapi tidak ada link terpusat. Yang mandiri diharapkan mengikuti prosedur protokol kesehatan. Jangan sering keluar, dan jika memang keluar nanti akan berhadapan dengan masalah hukum. Ini yang sering kita harapkan betul supaya cepat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi sekali lagi saya harapkan kejujuran seluruh masyarakat yang pernah kontak dengan beliau berdua ini supaya cepat melapor diri ke PKM di Merak. Dan untuk informasi tentang dua orang ini, malam ini nanti setelah konferensi pers ini beliau akan dievakuasi berdua ke Rumah Sakit Pratama. Demikian yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum saya mengakhiri ini, saya minta Pak Kapolres memberi semacam arahan-arahan supaya masyarakat juga artinya dari sisi keamanan, dari segi ketertiban juga Pak Kapolres ini memang tiap malam selalu memantau dan selalu ada kegiatan-kegiatan. Tapi untuk sebaiknya Pak Kapolres juga bisa menyampaikan di kesempatan ini. Terima kasih. Silakan Pak Kapolres. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Kutai Barat, yang saya hormati Pak Dandim Kutai Barat, yang saya hormati Asisten 1, yang saya hormati Asisten 2, yang saya hormati dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan, dari BPBD, Dinas Kesehatan, dan seluruh hadirin teman-teman dari media pers sekalian. Kami dari Polres Kutai Barat sebenarnya sudah melakukan kegiatan untuk mengantisipasi atau dalam rangka memutus penyebaran virus corona ini. Namun di dalam pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari masih banyak kita temui warga yang pertama sering berkumpul, dua tidak menggunakan masker, dan ketiga masih banyak warga yang keluar rumah. Kemudian dari tiga hal tersebut kami tetap menghimbau kepada seluruh warga, karena adanya penambahan terhadap pasien yang positif terhadap corona, maka kami secara tidak langsung menghimbau keras kepada seluruh warga. Yang pertama agar mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang pertama adalah tetap berada di rumah. Kemudian yang kedua, tidak diharapkan untuk berkumpul, ya, baik itu di rumah makan, di tempat-tempat umum, ya, kemudian di pasar, dan kalau memang itu harus keluar rumah, diwajibkan seluruh wilayah, terutama Kabupaten Kubar, ya, karena ini ada penambahan, harap menggunakan masker paling tidak, supaya kita tidak tahu siapa yang positif, ya, menghindari penularan virus corona ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, ya, terkait juga penambahan ini, dimohon kepada seluruh warga yang mungkin, ya, ada mungkin terkena demam atau mungkin sakit yang tidak biasa, tolong segera mungkin agar melakukan pemeriksaan ke puskesmas ataupun dokter terdekat, ya. Paling tidak melakukan pengecekan atau rapid test mandiri, ya. Karena saya yakin masing-masing puskesmas sudah punya alatnya untuk melakukan rapid test, begitu Pak, ya. Untuk menghindari dari awal, Pak. Artinya kita tidak bisa membedakan apakah ini penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau demam biasa. Nah, kita menghimbau kepada warga agar lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ya, supaya kita cepat memutus mata rantai, segera melakukan pengecekan di rumah sakit atau di puskesmas terdekat. Nah, supaya ini tidak menularkan kepada yang lain. Tujuan pemerintah adalah untuk mengobati, kalau memang ada yang positif, tujuannya baik adalah untuk mengobati warga kita yang
sakit ini. Dan yang terakhir, kami menghimbau juga agar untuk kegiatan mudik sementara waktu, ya, karena situasi masih seperti ini, masih banyak virus corona, mohon ditunda atau sementara ditiadakan. Karena kita tidak tahu penyebaran virus corona ini apakah dibawa oleh orang tersebut atau mungkin terkena di transportasi kendaraan atau pada saat tiba di tempat. Nah, kami berharap dari kepolisian untuk menunda pelaksanaan kegiatan mudik pada tahun ini. Dan kami juga mengimbau kepada seluruh warga, ya, agar tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga staminanya selama masa COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Pak Sekda atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.